Baik. Lah ngomongnya lah banter-banter. Aduh, baik. Banter-banter kok malah nyedarin.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Yayan. Baik, selamat malam. Suara saya bisa kedengaran, Mbak Yayan, dengan jelas? Halo, Mbak Yayan, apa kabar malam ini? Oke, bisa ya. Ini teman-temannya di mana ya, Mbak? Kok belum pada datang ya? Atau malam hari ini sibuk semua? Oh gitu, masih pada kerja ya? Selamat malam, Teh Rani. Halo, selamat malam, Teh Rani. Baik, ini kita tunggu sebentar lagi ya, teman-temannya. Atau mungkin bisa dihubungi dulu teman-temannya biar pada masuk. Nanti segera kita mulai karena malam hari ini waktu kita cuma 1 jam. Waktu kita cuma 1 jam saja. Dan ini udah 7 menit ini. Ini udah 7 menit. Mungkin teman-temannya bisa dihubungi. Halo, selamat malam Mbak Rani. Bisa dengar suara saya? Halo. Halo, semuanya bisa dengar suara saya? Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Ini baru 2 orang ini. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Baik, selamat malam Mbak Esa. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Udah 3 orang ini yang masuk. Ya, kita tunggu beberapa menit lagi. Setelah itu, kelas kita mulai bersama-sama. Oke? Alhamdulillah kabar saya baik. Mbak Esa sendiri gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah. Untuk semua yang ada di sini udah siap untuk menerima materi ya? Masih semangat kan malam hari ini? Alhamdulillah. Selamat datang Mbak Eni. Selamat bergabung dengan teman-temannya di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabarnya Mbak Eni? Iya Mbak Esa, nggak apa-apa. Nah, baik, ini waktunya udah 10 menit. Kita langsung mulai saja ya. Nanti teman-temannya biar menyesuaikan. Seperti itu. Mari kita mulai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian semua malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat diterima dengan baik, diserap dengan baik,
kemudian dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari saya hantarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Malam kemarin kita sudah membahas tentang membaca cepat. Kemarin saya kasih tugas teman-teman untuk membaca, kemudian menghitung bacaannya kira-kira dapat berapa gitu ya. Untuk kecepatan membacanya kira-kira ada apa. Hanya kemarin itu beberapa orang yang baru mengirim ke saya berkaitan dengan kecepatan membacanya. Yang paling banyak kemarin itu Mbak Yeyen ya, 200 lebih, 200 lebih, udah bagus itu, udah memasuki standar lah, intinya udah standar SD atau SMP seperti itu ya. Untuk teman-teman yang lain saya belum tahu karena ini belum mengirim tugasnya. Jadi kalau bisa itu dikirim, karena untuk mengetahui seberapa sih kemampuan membacanya, seberapa cepat kemampuan membacanya dan pemahamannya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kemarin ini kita kemarin kita membahas masalah ini, rumus-rumusnya udah saya jelaskan kemarin. Baik, selamat malam Mbak Mimi, selamat bergabung di kelas. Untuk rumus-rumusnya udah ya teman-teman, udah disimpan ya. Nah, malam hari ini kita tetap melanjutkan untuk yang ini, membaca cepat. Nanti kita ada latihan juga, kita ada menghitung juga, karena yang namanya membaca cepat ada latihan menghitungnya juga gitu ya. Dan juga sambil disiapkan untuk buku modulnya. Nanti buku modulnya bisa dibuka ini. Nah, kita membaca tulis dengan membaca cepat gitu ya. Ini di halaman berapa kemarin ya? Bentar, halaman 12. Ya, teman-teman bisa membuka modulnya yang sudah disiapkan di halaman 12. Di halaman 12. Silakan teman-teman bisa buka. Nanti kita latihan di sini. Kita banyak nanti latihannya di sini. Ini nanti saya akan bukakan untuk rumus-rumusnya ya. Untuk rumus-rumusnya. Untuk teknik-tekniknya kemarin kita sudah membahas gitu kan. Teknik-tekniknya kita kemarin sudah membahas. Ini kita coba untuk melihat rumus-rumusnya yang kemarin. Bentar. Halo semua, bisa dengar suara saya ya? Halo? Baik. Ya, bentar. Kita lihat slide-nya yang berkaitan dengan rumus. Kemarin itu kan ada beberapa rumus yang sudah saya terangkan ya kan. Selamat malam juga. Selamat bergabung di kelas ya Mas. Bentar, ini kita lihat dulu. Kita cari untuk rumusnya yang kemarin. Bentar. Ya. Ini untuk rumus pemahaman isi bacaannya, atau biasanya disingkat dengan PIB.
Nanti kita melakukan ini ya, perhitungan ini juga. Nanti kita melakukan perhitungan ini. Bentar, sebelum kemudian ada rumus KEM-nya juga, kecepatan efektif membaca. Selamat malam Mbak Sofi. Keterangannya adalah untuk rumus KEM itu ada jumlah kata yang dibaca berapa, kemudian jumlah waktu yang ditempuh berapa, kemudian skor bobot perolehan tes yang dapat dijawab. Nah, kemudian ada skor maksimal. Seperti itu ya. Nanti kita coba menggunakan rumus-rumus ini untuk latihan. Pada kesempatan hari ini kita nanti latihan-latihan ya. Ada latihan-latihan. Ya, untuk teman-teman, rumus yang ini sudah bisa dipahami bersama atau belum? Kira-kira, mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu. Untuk rumus kecepatan membaca. Untuk rumus kecepatan membacanya. Bisa dipahami semua? Untuk rumus kecepatan membaca? Halo? Bisa ya? Baik. Ya, ini mungkin ada teman kita yang belum paham dengan rumus ini. Saya jelaskan sedikit. Jadi dalam kecepatan membaca itu ada rumusnya. Ada 2 rumus, tinggal nanti mau yang dipilih yang mana. Ini sebetulnya sama aja. Mau waktu itu dalam hitungan detik ataupun hitungan menit gitu ya. Baik, ini nanti ada waktu hitungan menit dan hitungan detik. Kalau pakainya hitungan menit, itu nanti tidak perlu K-nya, jumlah kata yang dibaca itu tidak perlu dikalikan dengan 60 ya. 60 ini artinya 60 detik ya, 60 detik artinya 1 menit gitu ya. Kemudian waktunya, satuannya adalah menit. Satuan waktunya menit. Berarti 2 menit, 3 menit, 4 menit, nah seperti itu. Kemudian kalau yang rumus kedua kecepatannya itu dia menggunakan detik, ya WD. Ya, satuannya adalah detik. Maka dia harus dikalikan 60 detik. Katanya dikalikan 60. Per waktu ini detik, misal dia 2 menit gitu kan, 2 menit, 1 menit itu berapa detik gitu kan. Nah, tinggal dikalikan aja, 1 menit berapa detik Mbak? Halo Mbak dan Mas, 1 menit berapa detik? Halo? Ya, 60, betul. Kalau 2 menit berarti nanti ada 120 detik. Nah, seperti itu. Ini untuk rumus kecepatan membaca. Nanti kita latihan. Kita hari ini latihan-latihan. Kenapa sih kita harus belajar ini, kecepatan membaca? Ini nanti fungsinya ketika teman-teman semua menghadapi ujian ya kan. Karena ujian di bahasa Indonesia itu rata-rata dia menggunakan teks gitu ya. Teksnya panjang-panjang, bacaan-bacaan semua. Nah, ketika kita udah terbiasa dengan kecepatan membaca seperti ini, maka diharapkan kita dapat mengerjakan itu dengan cepat. Selain cepat, juga nanti ada rumus pendukung juga ya kan.
Ini untuk kecepatannya sendiri, kecepatan membaca. Untuk kecepatan membaca sendiri ya. Maka didukung dengan rumus yang kedua gitu ya. Ada rumus yang kedua, yaitu berkaitan dengan pemahaman isi. Selain cepat juga harus paham. Apa yang dibaca itu harus bisa dipahami. Kayak seperti itu. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Ada PIB sama dengan B SM kali 100. B itu apa sih? Kita bisa lihat untuk keterangan B. B adalah skor bobot perolehan tes yang dapat dijawab dengan benar. Artinya apa? Misal di situ ada 5 pertanyaan gitu kan. Dari 5 pertanyaan itu ternyata yang betul cuma 2 gitu kan. Berarti kalau bobotnya 1 skor itu adalah 5 ataupun 1 bobot itu misal 2 aja lah, 2. Kalau betul 2 berarti kan dapatnya 4. Nah, seperti itu. Kemudian SM. SM ini apa? SM adalah skor maksimal. Ya, anggap aja dari 5 soal itu skor maksimalnya adalah 10. Berarti nanti kalau betulnya 2 berarti 4/10 kali 100. Seperti itu. Itu untuk menghitung rumus pemahaman isi bacaan. Bisa dipahami? Halo teman-teman, bisa dipahami semua? Ya, bisa ya. Baik. Nanti kita aplikasikan. Kita coba. Ya, teman-teman siap ya? Ini nanti kita aplikasikan. Selamat datang Mbak Siti Nurjana. Selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia. Ya, selamat malam juga buat Mbak Marlina. Selamat bergabung juga. Nah, ini untuk rumus kecepatan efektif membaca. Namanya KEM. Kalau kecepatan efektif membaca ini adalah gabungan. Ya, gabungan keduanya. Nah, kita bisa lihat rumus KEM itu apa. Rumus KEM ada K per WM kali B per SM. Nah, ini kita bisa lihat ini. Nanti teman-teman menyiapkan ini ya, buku. Nanti kita menghitung. Kita nanti menghitung. K tadi yaitu jumlah kata, kemudian WM adalah waktu yang ditempuh. Ya, nanti kita hitungannya dalam waktu menit. Kemudian B itu bobot tadi, bobot perolehan tes. Kemudian SM adalah skor maksimalnya. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya dari ini semua? Teman-teman bisa dipahami ini? Sudah bisa? Halo? Kalau sudah paham dengan rumus ini, silakan tadi rumusnya dicatat dulu, atau mungkin sudah punya, itu lebih bagus lagi. Setelah itu kita masuk pada latihan. Aplikasinya. Oke, siap ya? Siap-siap. Ini nanti saya punya teks ya. Saya punya teks, dan teks ini nanti silakan dibaca. Pertama kita menghitung kecepatan membacanya dulu. Oke. Teman-teman udah siap? Halo? Halo? Ya, siap ya? Siap? Seperti kemarin kita latihan kecepatan membaca. Nanti untuk menggesernya silakan digeser-geser sendiri ya. Baik, kita langsung mulai aja. Nah, ini ada latihan cepat membaca. Silakan dibaca. Ini saya kasih waktu.
silakan itu dibaca dalam waktu 2 menit. Namun kalau dalam waktu 2 menit itu sudah selesai, bilang ya, selesai Pak, gitu. Sudah siap semuanya? Oke. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Yang baru datang langsung menyesuaikan ya. Iya, nggak apa-apa, langsung menyesuaikan aja. Nggak bisa geser. Ya, ini nggak perlu digeser, nggak apa-apa. Ini udah sampai ini aja. Sampai cum laude. Waktunya 2 menit. Ini tidak perlu digeser, sudah memang teksnya hanya segitu aja. Tidak perlu digeser. Waktunya 2 menit. Jika kurang dari 2 menit sudah bisa, ada yang udah selesai, nanti bilang. Nanti dicatat berapa gitu ya. Kalau belum selesai nanti dikasih tanda selesainya di mana. Udah, Mbak Siti 1 menit. Catat ya, Mbak Siti 1 menit. Mbak Siti 1 menit, setelah itu langsung dihitung. Dihitung ada berapa kata. Kemudian dipakai rumus itu. Teh Rani 1 menit 15 detik. Ya. Sama ya, Mbak Mimi juga. Mbak Yeyen juga sudah. Tadi 1 menit 15. Oke, Mbak Luna udah sampai mana? Stop, semuanya berhenti. Semuanya berhenti membaca ya. Ya, semuanya berhenti membaca, kemudian silakan dihitung hasilnya berapa itu. Silakan dihitung. Silakan dihitung hasilnya berapa. Ya. Dihitung. Ini saya catat ya. Dihitung. Bentar. Saya buka tab baru aja. Oke, saya hitung. Mulai dari atas, absen atas itu Mbak Yeyen. Berapa Mbak Yeyen? Mbak Yeyen, kemudian Teh Rani, kemudian Mbak Esa, Mbak Mbak Esa, kemudian kurang H ya, Mbak Esa, next Mbak Eni, kemudian ada siapa lagi? Mbak Eni, Mbak Mimi, Mbak Siti,
Kemudian Mbak Sofi, Mas Dharma, Mbak Siti, Mbak Sofi, Mas Dharma. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1. Mbak Marlina. Ya, yang mau laporan dulu siapa? Oh, di modul ini nggak ada ini. Kalau di modul yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Oh gitu. Iya, silakan bisa dibuka yang tadi, kemudian dikasih dibaca coba 2 menit. Jika kurang 2 menit sudah selesai, kurang dari 2 menit selesai. Kurangnya berapa? Misal 1,5 menit, berarti ya 1,5 menit gitu ya. Waktunya disesuaikan. Oke, silakan dihitung dulu ya. Saya tunggu ya. Oh gitu. Baik, tulisannya saya tampilin lagi. Ini. Oke, silakan. Silakan dibaca. Yang baru datang juga silakan dibaca. Tambah satu lagi Mbak Luna ya tadi ini. Pak, kalau 1 huruf dihitung 1 kata. 1 huruf. Ada yang 1 huruf ya? Geser ke kiri sedikit. Bentar. Ke sini ya? BJ ya, 1 kata. BJ buat 1 kata. BJ itu 1 kata. Habibi. Lagi. Bentar. Oh, nggak mau jalan ini. Gimana? Udah? Lagi. Tuh hilang. Segini. Oke. Baik, yang mau laporan siapa? Siapa dulu yang mau laporan? Silakan yang mau laporan dulu, silakan. Siapa? Mbak Marlina dapatnya berapa tadi? Setelah dihitung, tulisannya kepanjangan. Oh, gelap ya? Kok bisa gelap, gimana Mbak Marlina? Bingungnya di mana Mas Dharma? Bingungnya di mana ini? Mas Dharma tadi membacanya sampai apa? Membacanya sampai apa? Mas Dharma tadi membacanya sampai apa? Misal saya contohkan sini, saya kasih waktu 2 menit, ternyata baru sampai ini, baru sampai Bandung gitu ya. Ya, dihitung 1 ya. Yang angka dihitung 1 aja, nggak apa-apa. Ini misal tadi Mas Dharma ya, misal bacanya sampai Bandung,
itu 2 menit. Berarti dihitung mulai dari BJ Habibie yang paling atas itu sampai Bandung ada berapa kata. Contohnya BJ 1, Habibie 2, 723, tahun 4, merupakan 5, pria 6, Pare 7, Pare 8, Sulawesi 9, Selatan 10, dan seterusnya. Kayak gitu, kemudian dimasukkan pada rumus tadi. Ya, angka dihitung satu kata. Angka dihitung satu kata. Ya, ada yang udah selesai? Ayo, ayo, ayo. Rumusnya KM sama dengan kata, jumlah kata yang dihitung dibagi dengan waktu. Oke, Mbak Luna, ya, saya dapat dibagi 2 menit. Nah, tadi bacanya ini selama 2 menit itu Mbak dapatnya itu 166. Itu selama 2 menit atau berapa bacanya? Kalau dapatnya 166 selama 2 menit berarti dibagi 2. 166-nya dibagi 2. Iya, kayak kemarin. Hitungnya kayak kemarin sama. Bentar ini. Kalau rumusnya pakai WD, kalau pakai WD nanti kelamaan karena dikalikan 60 dulu. Pakai yang ini aja menit. K per. Ya, yang K per waktu. Waktunya pakainya menit. Ya. Baik. Ya. Bentar. Ini saya absen satu-satu ya. Bacanya udah kan? Udah semua. Biar saya tahu. Bentar. Saya masuk ke slide ke ini dulu, ke papan tulis saya. Tadi yang udah siapa? Yang udah silakan absen. Siapa mau? Mbak Mimi tadi kayaknya udah ya. Mbak Yayan berapa Mbak Yayan? Bukan, itu nanti. Kalau skor bobot itu nanti. Tahap lanjutan itu. Itu nanti. Ini baru menghitung kecepatannya dulu. Jadi belum sampai skor bobot. Nah. Mbak Luna 83 ya. Oke, saya catat dulu. Mbak Luna 83. Mbak Luna 83. Ya, terus siapa lagi ini? Bentar. Nggak kelihatan. Mas Dharma berapa Mas Dharma? Mas Dharma 62. Terus next. Mbak Marlina tadi berapa? Mbak Marlina. Mbak Sofi. Mbak Mimi. Mbak Mimi 87,5. Oke. 87,5. Next. Mbak ini. Oh gini, Mbak Marlina baca, kemudian dikasih waktu sendiri, coba itu dibaca 2 menit. Kalau belum sampai 2 menit bacaannya udah selesai, dihitung Mbak. Misal 1 menit kok udah selesai gitu kan. Ini ada berapa kata, kemudian dibagi dengan waktunya tadi. Misal ini kok ada 200 kata gitu kan, berarti dibagi dibacanya 1 menit 200 kata ini. Berarti 200 bagi 1 Mbak. Berarti dapatnya 200.
kayak gitu ya. Tapi kalau membaca selesainya ini sampai dengan 2 menit, berarti 200 dibagi 2 kayak gitu. Ini yang saya hitung 166 kata. Ini udah dibagi berapa menitnya tadi? Atau belum, Mbak? Mbak Siti? Iya, belum kan? Berarti itu dibagi dengan angka. Dibagi dengan waktu. Tadi Mbak Siti berapa menit? Kalau 2 menit dibagi 2. Kalau 1 menit dibagi 1. Kalau 1,5 menit dibagi 1,5. Ya, 1 menit berarti betul Mbak Eni ya. Oh, Mbak Siti ya. Mbak Siti berarti 166. 166. Oke. Terus Mbak Esa, Mbak Yeyen, Mbak Rani, Mbak Sofi. Halo, Mbak Rani, Mbak Rani. Mbak Marlina 1 menit. Berapa Mbak jumlahnya? Jumlah bacanya berapa? Iya, itu berarti 173 dibagi 1,15. Oh gitu, Mbak Esa sambil kerja ya. Ya udah, kalau gitu Mbak Esa sambil nyimak ya. Nyimak aja gak apa-apa, yang penting nanti paham. Oh iya iya. Ini yang belum laporan ini. Mbak Yeyen, Mbak Yeyen. Halo, Mbak Yeyen mana ini? Mbak Yeyen, Mbak Eni, Mbak Sofi. Iya, Mbak Eni 178 dibagi 1,5. Berapa, Mbak? Berapa itu? 178 dibagi 1,5. Tulisannya tak tampilin lagi ya. Oke. Ayo, waktu kita terbatas. Tinggal 14 menit lagi nih jam kita. Ntar Mbak Mimi 89. Oh iya. Mbak ini 89. Bentar, bentar. Mbak ini 89 ya. Bentar. 89. Next. Mbak Rani, Mbak Esa, Mbak Sofi, Mbak Yeyen. Oh, Mas Dharma 78 ya, 78,1. Bentar. 78,1. 78,1. Next, Mbak Yeyen, Mbak Rani. Ya, Mbak Yeyen ini nggak ada ini. Hilang kemana ini Mbak Yeyen? Teh Rani, Mbak Esa. Nah, satu. Ya, kalau angka dihitung satu. Halo, suaranya nggak kedengaran ya? Halo, suara saya kedengaran nggak ini? Sampai sana.
Ya, bisa ya. Bagus kok sinyalnya di sini. Oke, teman-teman, mungkin nanti temannya bisa nyusul. Ini yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Tadi udah membaca, ini berarti udah ketahuan kecepatannya, kecepatan membaca. Standar kecepatan membaca untuk anak SD dan anak SMP itu 200. Ya. Eh ya, anak SD atau SMP itu 200. Berarti kalau masih di bawah itu, berarti masih di bawah rata-rata gitu ya, per menit. Iya, 200 kata per menit. Kalau masih di bawah itu berarti ya di bawah rata-rata. Seperti itu ya. Bisa jelas ya? Nah, yang berikutnya untuk menghitung pemahaman ya. Untuk menghitung pemahaman. Dari apa yang dibaca tadi, silakan ini dikerjakan. Ya. Dari apa yang dibaca tadi silakan ini dikerjakan. Baik. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit dimulai dari sekarang. Nanti jawabannya ditaruh di ini. Di papan ya. Atau diketik aja gak apa-apa. Ini dikerjakan. Misal dibaca pernyataan yang sesuai dengan biografi di atas. Ini kan tentang B.J. Habibie tadi yang udah dibaca. Nah, itu pernyataan yang betul yang mana? Kemudian di manakah B.J. Habibie dilahirkan? Tadi di mana? Dari bacaan tadi yang sudah dibaca. Tadi kan udah dibaca cepat sekali kan? Kemudian siapa nama ibu B.J. Habibie tadi? Kemudian tahun berapa B.J. Habibie menyelesaikan S3-nya? Kemudian yang terakhir ini sifat apakah yang dimiliki B.J. Habibie? Itu dikerjakan. Pilih A, B, C atau D. Itu ya. Dikerjakan semua. Ini waktu saya kasih waktu 2 menit ini. Masih 1 menit lagi loh. Di modul tidak ada ini. Di modul tidak ada. Ini di modul tidak ada ini. Untuk latihan ini. Ini untuk mengukur pemahaman tadi dari hasil bacaan. Semuanya dijawab. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dijawab. Ayo. Cepat, cepat, cepat. Soalnya sampai 5. Gak bisa geser sendiri ya? Ya, saya kasih tambahan waktu aja. Tambah 2 menit lagi lah. Ya. Tambah 2 menit lagi. Silakan dibaca. Soalnya diselesaikan. Cuma 5 soal. Satu soal bobotnya 2. Nilai maksimalnya 10 kalau betul semua. Kalau betulnya cuma 2 dapatnya nilai 4. Iya. Kalau betul 2 dapatnya 4. Kalau betul 3 dapatnya 6. Kalau 4 8. Oke. Dijawab nomor 1 A B C D E F. Oh, nggak ada F ya, sampai D aja. Ya, ntar. Yang ini teman-teman bisa buka sendiri nggak ini? Nanti di papan bisa dibuka sendiri nggak, Mbak Mimi? Oh, nggak bisa ya? Saya kira bisa, ini bisa dibuka sendiri.
Baik, waktunya selesai. Ya. Waktunya selesai. Semuanya silakan memberi jawaban. Ya. Semuanya silakan memberi jawaban. Jawabannya, teman-teman, bisa dilihat ya jawabannya. Nomor 1 D. Nomor 2 A. Nomor 3 A. Nomor 4 C. Nomor 5 A. Ya. Jawabannya itu. Ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Halo teman-teman. Setelah dihitung tadi, misal betul 2 atau betul 3 ya kan. Nah, satu nomor bobotnya 2. Ya, satu nomor teman-teman, saya kasih kunci jawabannya tadi. Nomor 1 D, nomor 2 A, nomor 3 A, nomor 4 C, nomor 5 A. Itu ya. Itu jawabannya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah jumlah bobot tadi. Kalau yang misal betul 3 berarti 6. Kemudian dibagi skor maksimal yaitu 10 dikalikan 100. Dikalikan 100%. Bisa? Teman-teman bisa? Halo? Ya, berarti kalau yang nggak diisi artinya salah gitu ya. Ya, kalau yang tidak diisi artinya salah. Ya, 1D, 2A, 3A, 4C, 5A. Oke, yang sudah tadi silakan dihitung, dimasukkan ke rumus ya. Dimasukkan ke rumus. Rumusnya apa itu? Tadi loh rumusnya. Skor yang didapat dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Dapatnya berapa? Totalnya berapa persen itu? Pemahamannya berarti berapa persen? Ya. Tuh waktunya udah habis ini. Skor maksimal rumusnya kan ini. Bentar. Kembali lagi ke rumus ya. Nah, untuk rumus yang ini. Ya, mengejar waktu ini. Waktunya habis. Nah, rumusnya ini. Skor itu berarti kamu betul berapa? Satu nomor skornya 2. Kalau betul 2 berarti dapatnya 4. Atas ini ditulis 4 dibagi SM. Skor maksimal kalau betul semua itu 10. Berarti bawahnya adalah 10. Kalau 4 berarti 8. Dapat nilai 8. 8 per 10 dikali 100%. Berapa itu? Waktunya habis ini. Ya, ini teman-teman nanti coba dihitung ya. Coba dihitung. Ya, 6 per 10 kali 100%, berarti 60%. Artinya apa? Ya, tingkat pemahaman dari isi bacaan itu baru 60%. Artinya ya, kalau 100 berarti paham utuh 100%. Karena 10 per 10 kali 100. Saya juga benar 3. Berarti 6 per 10 kali 100 gitu kan.
Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Ya, baik ya. Bisa dipahami ya, berarti seberapa persen sih tingkat pemahaman kita terhadap teks bacaan itu, ya kan? Teks bacaan itu, nah kita bisa hitung. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita udah baca dengan kecepatan seperti itu, kemudian kita disuguhkan pada soal, ya kan? Disuguhkan pada soal, kemudian kita hitung. Kita bisa mengerjakan itu berapa gitu kan? Nah, itu nanti kita bisa hitung tingkat pemahaman kita terhadap teks bacaan itu berapa persen. Apakah 100%? Apakah cuma 60%? Apakah mungkin di bawah 50% dan lain sebagainya. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian kalau yang rumus terakhir ya, teman-teman, untuk yang rumus KEM-nya, baik, ini mengejar. Waktunya habis ini teman-teman. Kalau yang untuk kecepatan efektif membaca itu gabungan. Berarti dari pertama tadi, ya kan, hasil pertama tadi dikalikan dengan hasil kedua. Berapa persen tadi? Seperti itu. Nanti ketemulah yang namanya KEM, rumus kecepatan efektif membaca. Rumus kecepatannya berarti kecepatan teman-teman berapa gitu kan. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Nanti oke, 65% ya. Oke, untuk malam hari ini latihan kita untuk membaca cepat kita sudahi sampai di sini karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Tinggal beberapa detik lagi ya kan. Mari kita sudahi pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini dapat memberikan pengetahuan bagi teman-teman ya, dan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti itu. Jadi saya cukupkan aja karena waktunya udah mepet. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.